Oke, what's up guys, kembali lagi dengan gua di channel nih Rafli. Dan untuk di video kali ini nih Rafli akan buat konten yang horor-horor dan creepy-creepy untuk kalian semua. So, welcome to guys. Oke guys, jadi pada video kali ini sesuai di thumbnail dan di judul, Rafli akan membahas tentang boneka berhantu. Jadi apakah benar ada boneka berhantu atau tidak guys? Nah, kalian tonton video sampai habis biar gak salah paham. Nah, jadi boneka berhantu itu sebenarnya banyak anak-anak yang memainkan boneka berhantu, tapi anak-anak itu belum sadar kalau di dalam bonekanya ada hantunya. Tapi sebaliknya, bahkan ada anak-anak yang bermain sama boneka dan sama teman imajinasinya gitu. Jadi apa sih ciri-ciri anak-anak mempunyai teman imajinasi dan teman hantu? Nah gini guys, jadi teman imajinasi itu anak-anak jarang memanggilnya. Karena kenapa? Karena imajinasi anak-anak itu masih bisa dibilang tinggi, tapi tingginya ya itulah intinya tinggi, tapi belum maksimal gitu guys. Nggak kayak orang dewasa gitu, tapi dewasanya nggak dewasa, udah tua nggak, remaja lah remaja. Nah jadi dia udah mulai males sama itunya sama teman imajinasi, akhirnya dia nggak manggil-manggil lagi dan dia nggak ngomong sendiri lagi. Nah itu ciri kalau anak-anak punya teman imajinasi. Nah tapi kalau seandainya anak-anak punya teman hantu, itu dia setiap hari ngomong sendiri, setiap hari ngobrol sendiri, setiap hari main sendiri, bahkan diajakin main sama saudaranya atau tetangganya dia nggak mau, dia masih tetap asik main sendiri padahal dia lagi main sama boneka hantu atau hantu. Ya seperti itu. Jadi itu ya guys, bedanya antara anak-anak mempunyai teman imajinasi dengan anak-anak mempunyai teman hantu. Karena rata-rata anak-anak di seluruh dunia itu ketika masih kecil kan masih suci tuh, masih belum pada banyak dosa, masih murni kan, baru dilahirkan masih murni. Nah itu bisa lihat hantu itu. Tapi ada juga nih anak-anak yang terlahir tapi nggak bisa lihat hantu, ada juga. Tapi menurutku ya rata-rata kebanyakan itu anak kecil lahir masih suci, masih belum ada dosa. Nah itu masih lihat hantu gitu. Tapi beda kalau orang indigo itu bisa lihat hantu sampai dia dewasa gitu. Itu jadi kelebihannya anak indigo. Mungkin itu udah takdir dia gitu ya guys. Jadi rata-rata anak-anak itu mempunyai penglihatan yang sangat tajam, peka juga terhadap suara-suara. Jadi jangan aneh, jangan heran jika anak-anak kalian semua suka ngomong sendiri, main sendiri, ngelihat hantu. Kayak misalnya gini, mah ada kuntilanak no di sono. Udah sebagai orang tua bilang gini aja, iya nggak apa-apa, dia nggak bakal ganggu kok. Bilang gitu aja. Ini buat para orang tua ya. Bilang gitu aja ya, karena gue belum jadi orang tua, jadi gue masih remaja. Ini buat orang tua aja yang nonton. Jadi bilang aja gini, oh oke, dia nggak bakal ganggu kamu kok, tenang aja. Bilang aja gitu. Jadi jangan gini, mama lihat pocong, orang tuanya kebingungan, lah ini anak kenapa nih, jangan kena gangguan jiwa kan ya, imajinasinya terlalu kuat. Nah akhirnya dipanggil lah dukun-dukun atau ustadz ke rumahnya, dijampel atau diruqyah dia. Padahal itu
hal yang normal guys. Jadi jika anak-anak sesuatu yang ngelihat setan itu hal-hal yang normal, nggak apa-apa, wajar. Karena anak-anak itu apa ya, anak-anak itu luar biasa loh, kreativitasnya luar biasa anak-anak ya. Tapi kalau semakin dewasa, semakin tua, itu udah kreativitasnya udah hilang dan imajinasinya mulai berkurang tuh, gitu guys. Jadi jangan sedikit-sedikit anak kalian melihat siluman, biasa siluman ular, mah ada ular gede banget, terus kalian sebagai orang tua bilang gini, ih pah panggil dukun ya, panggil dukun. Udah biarin aja. Selain hantu itu nggak mengganggu si anak, biarin. Ada kejadian parah nih, jadi si anak ngeliat hantu dan hantunya masuk ke dalam mimpi, dan itu yang membuat si anak menjerit setiap malam. Nah kalau udah kayak gitu berarti udah parah tuh. Nah udah seharusnya kalian memanggil ustadz, dukun, atau ya sejenis itulah yang bisa ngobatin dan yang bisa ahli supranatural dan spiritual gitu. Itu. Nah jadi apa sih ciri-ciri boneka berhantu? Ciri-cirinya sebenarnya nggak ada. Sebenarnya boneka gini guys, anak-anak biasanya fokus bermain boneka, apalagi anak perempuan, anak kecil gitu. Nah anak kecil atau anak perempuan itu suka banget main boneka. Nah jadi pernah nggak kita ngerasain sendirian kayak temen nggak ada, saudara nggak ada, lagi pergi, terus tetangga nggak ada, lagi konser misalnya gitu, lagi konser, kita ngerasa sendiri, orang tua nggak ada. Pernah nggak kita ngerasa sendiri dan gabut, bosan mau ngapain? Pasti kalian semua pernah ngerasain, termasuk gua pernah ngerasain. Nah jadi begitu juga dengan hantu itu bisa menyendiri atau bisa sendiri. Nah jadi hantu ini tuh pengen caper atau cari perhatian atau inginnya diperhatikan gitu, kayak gitu. Jadi jangan heran, jangan aneh kalau misalnya kalian ngelihat barang jatuh sendiri, terus kan ngedengar suara-suara aneh, mencium bau-bau aneh. Itu mungkin bisa jadi makhluk halus ingin berkomunikasi dengan kita, dan dia ingin berteman dengan kita. Karena makhluk halus ini tuh ngerasa kesepian, dia nggak punya teman, akhirnya berteman dengan manusia. Bisa jadi seperti itu. Jadi kan jangan sedikit barang jatuh, misalnya mic jatuh, bertak, kayak ngerasa takut, itu salah. Jika barang jatuh harusnya bilang gini, oh oke, jika kamu pengen berteman dengan saya, sini aja, nggak usah harus jatuhin barang, bilang gitu aja. Atau kamu pergi, kita bisa ngusir gitu. Karena gini guys, derajat antara makhluk halus dengan manusia itu lebih tinggi manusia. Karena makhluk halus ini adalah nggak punya wadah. Wadah itu apa sih? Wadah itu kayak badan. Semua manusia pasti memiliki roh, ya. Kalau kita meninggal nih, roh akan lepas. Nah si roh yang lepas itu kita bisa bilang sebagai makhluk halus. Ngerti gak maksudnya? Nah jadi makhluk halus itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal, dan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh manusia normal kecuali orang indigo ya. Dan juga si makhluk halus ini tuh nggak punya badan, jadi cuma bisa punya roh aja gitu. Jadi dia nggak bisa terlihat. Nah sebab itulah kenapa derajat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk halus gitu. Meskipun di antara jin dengan makhluk halus, di antara makhluk halus dengan manusia itu lebih banyak kan jin atau lebih banyak kan makhluk halus gitu. Jadi kalau ditanya, kak ada nggak sih kak, atau ada nggak sih dek, di rumah gue ada hantu? Ada, jawabnya ada. Di rumah gue aja ada, serius ada. Karena makhluk halus itu
kan gue bilang tadi ya, makhluk halus tuh lebih banyak, bukan, makhluk halus itu lebih banyak dibandingkan manusia gitu. Jadi sebabnya kenapa makhluk halus bisa mendekati rumah-rumah kalian, gedung-gedung itu. Jadi itu sebabnya ya, karena makhluk, oke, jadi itu ya, jadi makhluk halus itu lebih banyak dibandingkan manusia gitu. Meskipun si manusia ini derajatnya lebih tinggi ya, tinggi banget dibandingkan makhluk halus. Jadi gua saranin bagi kalian jangan sesekali takut hantu. Dan oke, jadi ciri-cirinya yang pertama adalah bonekanya suka bergerak sendiri. Sebenarnya kalian lihat gak sih kayak di On The Spot, di Seran 7, pokoknya yang bahas-bahas berita gitu pasti adalah boneka yang bergerak sendiri. Nah itu tandanya adalah boneka sudah dimasuki sama roh. Terus kalau dipanggil sama orang kalian nggak nyaut, terus ya pokoknya intinya kalian main boneka aja, asik-asik. Nah nanti takutnya makhluk halus yang merasa kesepian, takutnya dia memasuki masuki boneka karena dia ingin ingin caper gitu, cari perhatian. Takutnya begitu. Kalau ini bahayanya gini ya, kalau udah makhluk halus masuk dalam boneka itu udah bahaya, fix bahaya. Sebaiknya bakar aja bonekanya langsung. Apa sih kak, apa sih dek, ya kan, ciri-ciri boneka ada arwahnya atau ada isinya. Yang pertama, ini buat orang awam ya, kalau orang indigo, orang punya indera keenam biasanya udah tahu gitu, wah ini udah ada. Nah tapi ini untuk orang awam, karena orang awam itu kan susah ya, dan gak peka sama makhluk-makhluk yang di sekitar, nggak peka. Tapi kalau orang indigo, orang yang bisa lihat, orang yang punya six sense itu apa sih kak, apa sih deh. Nah nanti gue akan buat video di video selanjutnya apa itu six sense. Dan bagi kalian yang pecinta horor, bagi kalian yang ingin mempunyai six sense, nanti di tutorialnya di itu ya, di next video. Six sense itu apa ya, sensitif gitu loh pada dunia bukan dunia kita tapi dunia lain. Ciri-cirinya adalah yang pertama, matanya tajam. Kalian boleh perhatikan mata, misalkan punya banyak boneka nih, kalian perhatikan satu-satu matanya. Kalau ada mata tajam kayak gini, kalau matanya tajam, dan bagi kalian yang matanya kayak hidup gitu, hati-hati, itu mungkin sudah ada isinya. Atau kalian kayak dengar suara-suara, nah itu bisa jadi ada isinya. Segera kalian bakar bonekanya, jangan dimainin lagi. Resikonya tinggi bro, kalian bisa mengalami kesurupan, gila, bahkan sakit mental bisa ya, bisa jadi seperti itu. Oke guys, jadi itu dia untuk di video kali ini tentang bahas boneka berhantu. Dan jadi kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian klik like di bawah dan klik komen juga di bawah video di next video apa lagi. Dan kalian subscribe juga channel ini. Dan di Rafli kemarin itu udah live ya di Facebook, udah live di 200 subscriber udah live, tapi kalian belum lihat ya kalian pasti kalian gak lihat ya, nyesel pasti. Seru loh kemarin gue live tarot, live sulap. Segitu dulu untuk video kali ini tentang boneka ini. Jadi gue saranin bagi kalian, bagi yang punya boneka, stop. Maksudnya boleh main boneka, tapi kayak jangan kayak keterlaluan gitu loh, kayak misalnya jangan setiap hari main boneka, jangan. Jadi harus ada di jeda sedikit, harus di jeda sedikit ya. Meskipun gue di kamar gue banyak boneka, tapi gue jarang mainin semenjak gue tahu berita ini. Segitu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di channel Rafli OTW 300 subscriber. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di Rafli, link di deskripsi, karena di Instagram di Rafli akan update atau upload atau posting video-video kasar Ni Rafli atau foto Ni Rafli. So ya, thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Rafli itu emang bagus,
ketagihan buat nonton di channel Nih Rafli. Mari kita buat share channelnya.